Oke, kita ketemu lagi pada video course tentang outsourcing. Ini merupakan video tips bagaimana kalau kita mengalami kesulitan ataupun video tips untuk Anda yang ingin melakukan bisnis online namun Anda merasa kesulitan di sana, Anda bisa melakukan outsourcing. Oke, apa sih sebenarnya outsourcing? Outsourcing adalah kita bisa menggunakan jasa orang lain ketika kita tidak bisa ataupun ketika kita membutuhkan jasa orang lain karena kesibukan kita. Jadi seperti itu. Anda bisa melakukan outsourcing jika eh, bertemu dengan hal-hal yang menyulitkan ataupun tentang kesibukan Anda. Jadi pada video yang merupakan video yang ke-15 ataupun episode yang kelima ini merupakan video yang terakhir mengenai membahas bagaimana tentang outsourcing. Oke, apa sih sebenarnya outsource? Kembali lagi, outsource adalah menggunakan jasa ataupun tenaga orang lain yang lebih ahli untuk memudahkan pekerjaan online Anda. Jadi seperti ini. Ibaratkan jangan Anda berpikiran Anda harus membuat website Anda sendiri. Tidak. Jadi Anda bisa menggunakan jasa ataupun tenaga orang lain yang lebih ahli. Jadi yang Anda perlukan adalah menunggu sampai kerjaan Anda selesai. Jadi seperti itu sangat-sangat dianjurkan jika Anda misalnya memiliki kesibukan ataupun seorang pemula yang ingin memulai bisnis online, Anda bisa memanfaatkan outsource. Jadi, kenapa sih kita harus melakukan outsource? Yang pertama, jelas akan memudahkan Anda. Yang kedua, fokus pada project Anda. Biarlah website Anda, SEO, ataupun hal yang lain, banner, logo, biarkanlah diselesaikan secara outsource dan Anda hanya fokus pada project Anda. Ini yang paling penting. Dimana Anda juga akan menghemat waktu Anda, bisa meminimalkan kesalahan. Maka misalnya ada script yang Anda tidak mengetahui, maka jika ada outsource maka akan meminimalkan kesalahan. Jadi mereka yang menghandle semuanya. Dan yang paling penting, semua hal tersebut akan mempercepat proses. Proses apa? Proses launching website Anda. Oke, sebenarnya apa saja sih task ataupun tugas yang bisa di outsource? Banyak sebenarnya. Tergantung kita sekreatif mungkin untuk melakukan outsource ini. Misalnya seperti web design, SEO, artikel, menulis artikel, membuat video, iklan di Twitter, Facebook, translation, membuat transkrip ataupun posting artikel ataupun posting ke directory ataupun social bookmark, semuanya bisa Anda outsource. Jadi ketika Anda merasa kesulitan, Anda bisa melakukan outsource. Akan membantu Anda fokus pada project Anda. Oke, kapan kita outsource? Jika yang pertama ada beberapa situasi di sini, jika ingin template atau WordPress Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika Anda tidak menyukai ataupun tidak bisa tentang CMS, kode ataupun script, kita bisa menggunakan outsource untuk mendapatkan WordPress sesuai dengan apa yang ingin kita ataupun template yang ingin kita dapatkan di sana. Oke, jika kesulitan setting WordPress dan pluginnya, bisa melakukan outsource. Untuk menginstal WordPress merasa kesulitan ataupun plugin untuk optimasi SEO, Anda bisa outsource it. Jika ingin optimalkan SEO Anda supaya rank pertama di Google, outsource. Banyak sekali jasa di luar sana untuk mengoptimalkan SEO. Oke, jika tidak ingin menulis artikel sehari-hari, outsource. Jadi jangan berharapan Anda ataupun jangan berpikiran Anda harus update artikel setiap hari. No, Anda bisa menggunakan penulis artikel lepas yang lain ataupun freelance. Jika butuh jasa editing audio, outsource. Ketika Anda membuat video, kemudian Anda tidak mempunyai keahlian untuk mengedit-edit, menambah grafis ataupun membuat menarik, jadi outsource. Oke, jika butuh promosi lewat Twitter atau Facebook, outsource. Jika merasa
kurang mengenal sosial media marketing ataupun Facebook, Twitter, Anda bisa outsource. Oke, jika tidak sempat mengurusi Twitter atau Facebook, ada yang menawarkan jasa untuk mengurusi Twitter Anda, Facebook Anda, berkaitan dengan website Anda. Oke, jika membutuhkan jasa translation, outsource. Jika kita misalnya menemukan web dari luar dan kita ingin menggunakan beberapa kata-kata yang dari website tersebut, kita bisa melakukan translation. Setelah ditranslate menjadi bahasa Indonesia, Anda bisa menggunakannya. Dan jika pusing dengan coding script, outsource. Kembali lagi outsource. Jika butuh banner, desainer, outsource. Ataupun logo, outsource. Jika membutuhkan asisten pribadi, cek email, kontak klien, janji, follow up email, outsource. Permudahkan pekerjaan Anda untuk menyelesaikan proyek web Anda. Oke, fokus pada proyek yang lebih mempercepat pendapatan Anda dan terlihat profesional. Itu yang lebih penting dari outsource. Oke, kapan kita outsource ataupun di mana kita outsource? Oke, Anda bisa mendapatkan di forum-forum ADS ID ataupun AdSense Indo. Sebenarnya sama. Anda bisa mencari forum yang lain. Dan yang ketiga, Kaskus, search di Google tentang cara-cara ataupun mencari di jasa di Google banyak. Dan seperti yang direferensikan merupakan tempat potensial untuk mencari ahli yang akan kita outsource dengan harga minimum. Oke. Jadi disarankan Anda untuk mencari outsource di forum-forum. Ketik forum terus .2 tentang outsource. Jadi diharapkan bisa di forum. Kenapa? Karena forum yang pertama ada suatu kepercayaan, karena forum juga orangnya friendly di sana, ramah. Bagaimana kita dapat outsource? Yaitu forum web yang potensial untuk mencari ahli yang menawarkan jasa mereka. Pastinya dengan harga miring. Stepnya, daftar akun di Ads ID. Nah, search melalui search option, dan ketika ingin Anda outsource-kan, pilih di antara thread yang menawarkan yang berkualitas, kontak melalui YM ataupun SMS. Kalau bisa nego, ya nego dengan harga yang ditawarkan. Oke, tipsnya, cek pada testimoni thread. Apakah mereka puas atau tidak, bagaimana customernya. Oke, mengurangi kecenderungan penipuan ataupun ketidakpuasan. Yang kedua adalah cek pada kontak yang bisa dihubungi, biasanya handphone ataupun IM. Usahakan mereka yang bisa menjawab ataupun balas dengan cepat. Oke, karena ini merupakan fast response, jadi Anda harus memperhatikan juga. Yang ketiga adalah biasanya bertanya kepada apa yang mereka tawarkan dan nego pada harga yang terbawah. Bila merasa bimbang ataupun ingin mencari yang lebih murah, cobalah posting thread yang berisi penawaran pekerjaan Anda pada forum. Jadi Anda bisa posting di forum tentang pekerjaan apa yang ingin Anda tawarkan di sana. Oke, kapan kita menghentikan outsource? Jika sebagian web designer ataupun pekerjaan sekali kerja selesai. Oke. Jika sebagai cek email, tergantung kebutuhan Anda dalam memutuskan penting atau tidaknya memanage email Anda sendiri. Jika sebagai penulis artikel, saat Anda memutuskan lebih memilih pegawai tetap ataupun pegawai outsource. Jadi jasa SEO, pembayaran biasanya tiap bulan. Jika terasa telah berada pada rank pertama di Google, cut off. Namun ada ini, jasa SEO tidak hanya untuk 1 bulan 2 bulan. Kenapa? Karena jasa SEO harus dioptimasi selalu supaya pada ranking pertama di Google, karena jasa SEO banyak cara-caranya, trik-triknya yang mengharuskan untuk selalu dioptimasi setiap bulan. Jadi makanya service SEO dilakukan selama 1 bulan. Kemudian bulan berikutnya ketika kita menghentikan jasa SEO, maka tidak dimungkiri lagi setelah jasa selesai, kemudian ranking kita turun di Google karena optimasi SEO kita cut off. Oke.
Nah, ini ketika kita memilih forum atau di website. Oke, mungkin kita mencari di Google, search Google, banyak sekali jasa yang menawarkan uh, outsource ya. Kita lihat saja pertama websitenya. Terlihat profesional, cenderung lebih mahal atau murah, dapat dipercaya, memiliki reputasi seperti apa, full jaminan ketika kita tidak puas. Nah, ketika di forum, cari juga yang kelihatan profesional, treatnya bisa kita lihat menarik atau tidak, lebih murah, dan juga bisa dinego. Perlu berhati-hati dalam memilih jasa di forum karena banyak juga beberapa kasus penipuan ataupun kasus yang lain. Nah, reputasi Anda bisa lihat di testimoni, jaminan sesuai dengan deal bersama. Anda bisa melakukan deal, negosiasi bersama. Oke. Kesimpulannya dari jasa outsource adalah kita melakukan outsource, kita kerja, lalu memangkas waktu, kita berhasil. Dan juga outsource bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat, kemudian berhasil mencapai target kita, karena outsource juga sangat-sangat membantu Anda ketika Anda mengalami kesulitan, dan outsource juga akan membantu Anda untuk membantu Anda dalam hal-hal yang tidak bisa Anda kerjakan, ataupun membantu Anda untuk meningkatkan kinerja website Anda, ataupun yang lain, misalnya tim marketing ataupun hal yang lain sebagainya. Dan outsource juga fleksibel untuk berhenti ataupun diputuskan. Ketika Anda sudah tidak membutuhkan jasa outsource, maka berhenti. Jadi sangat fleksibel. Nah, outsource juga prefer kepada forum karena forum mempunyai sebuah kepercayaan, ataupun karena forum orangnya juga friendly ataupun ramah, dan outsource Anda bisa melakukan negosiasi secara langsung dengan orangnya. Jadi kesimpulan pada outsource, ketika Anda mengalami kesulitan, jadi fokus kepada outsource Anda. Karena apa? Karena hal ini akan mempercepat proses dari pembuatan website Anda. Terus fokus pada project Anda, itu yang paling penting. Dalam video kali ini saya jelaskan tentang outsource. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, komentar, ataupun unek-unek Anda bisa bertanya pada post di bawah ini tentang pertanyaan Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video yang selanjutnya, dan terima kasih. Tetap pada tangguhwibowo.com.